Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, atau menjelang subuh, ya sekitar jam 2-an nih, setengah 3, saya akan coba terus membahas masalah kasus Subang. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Saya doakan kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan tidak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, Ibu Tuti dan Amelia. Dan kita semua dalam keadaan sehat, dan kita doakan polisi, Polda Jabar, Polres Subang semua bisa mengungkap kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya coba akan sedikit membahas tentang masalah Pak Yosep. Akhir-akhir ini kesini banyak sekali statement-statement dari Bapak Yosep tentang masalah kasus ini. Sekali lagi, bahwa siapapun yang memberikan informasi, selama informasi itu sifatnya baik, maka kita harus mau menerimanya. Kalau saya pernah dalam video saya mengatakan, sekalipun itu dari hitam legam, kalau itu roti maka harus ya silakan makan. Tapi kalau dari ganteng putih, tapi kalau batu ya jangan dimakan. Artinya bahwa dari siapapun, sekalipun itu dari orang siapapun, kalau itu kebaikan ya kita harus terima. Sekalipun yang orang kita benci, tapi kalau dia kebaikan ya kita harus terima. Kita tidak bisa serta-merta menolak begitu tanpa kita jelas asal usul dan lain sebagainya. Baik, statement dari Pak Yosep, ya, kalau saya menanggapinya adalah kita fine-fine saja, dalam artian kita baik-baik saja dan bersyukur karena selama ini kan jarang sekali ada statement-statement dari saksi-saksi, ya. Jarang kita dapat ada obrolan dari statement, apalagi yang mengerah masalah materi, jarang dari saksi loh, ya. Ada saksi itu bicara tapi tidak bicara masalah materi, masalah kehidupan biasa, ya. Terus yang lain-lainnya malah tidak ada sama sekali. Nah sekarang Pak Yosep akhir-akhir ini banyak sekali statement-statement yang dikeluarkan, dan itu dan materi kasus yang itu buat kita, ya, buat kita adalah hal yang baik. Kenapa? Karena yang diungkapkan masalah materi. Karena kita ini selama ini membahas materi kan, ya, masalah kasus. Jadi kalau kita dapat informasi masalah materi, ya kita senang-senang saja, ya. Masalah materi itu terlepas apakah materi itu bersifat tendensius, bersifat memojokkan, bersifat baik, bersifat tidak baik. Pokoknya asal keluar dan dari saksi itu kan buat kita senang, ya. Kalau ada materi itu kan senang, karena kita nanti akan menerawang ke sana. Daripada tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Apalagi selama ini rekan-rekan pasti jenuh mendengar ulasan terus jenuh. Tapi kalau ada input, masukan, statement dari saksi yang pernah terperiksa, itu sebenarnya kan informasi yang sangat mahal. Kalau misalnya disebut mahal itu daripada saksi yang bicara masalah, ya, masalah kehidupan, masalah apa gitu. Itu kan buat kita biasa-biasa saja kan, ya. Tapi kalau sudah materi itu kan luar biasa. Nah makanya sebenarnya dengan adanya, tapi kesini yang baru-baru ini juga sih Pak Yosep sering memberikan statement-statementnya. Waktu itu masalah sketsa wajah, kemudian masalah sekarang ada lagi yang baru nih. Yang baru ini bagus juga nih. Dan sebenarnya ini tidak lain adalah daripada kita bersyukur juga adanya salah satu channel, yaitu
koin 1077 itu luar biasa. Sejak ada channel itu, kita akui memang banyak sekali input-input dari channel itu yang bisa tembus mewawancarai beberapa saksi. Saya lihat koin 1077 ini beberapa saksi pernah diwawancarai, mulai dari Pak Yosep, Kang Yoris, ya. Terus siapa lagi pernah diwawancara itu ya? Pak Indra Zainal juga pernah diwawancara ya, sama koin 1077. Artinya mungkin koin 77 ini welcome dengan saksi-saksi yang sudah diajak bicara ya. Alangkah baiknya juga mungkin koin 1077 ini bisa juga ke semua saksi berbicaranya, biar biar ada keseimbangan seperti itu. Ya, kita acungi jempol kepada channel 1077. Jujur kita acungi jempol karena saya pribadi sebagai YouTuber tidak bisa berbuat seperti itu ya. Karena ada batasan, kalau kita kan ada batasan, di sana ada PH, kan kita tidak bisa secara langsung. Tapi ini bisa menembus, koin 1077 ini bisa tembus, itu luar biasa. Saya acungi jempol buat koin 1077. Dan ini ada pembahasan yang menarik juga nih di channelnya koin 1077. Saya minta izin ya, koin 1077 saya untuk meng-up video percakapan koin 1077 dengan Pak Yosep di akhir kalimat. Kita dengarkan ya. Pada waktu itu cuma 9 tahu, saya langsung dibawa karena tidak boleh untuk mendekati, saya langsung dibawa oleh anggota. Wahyu sudah bertemu Bapak lagi dan pernah mengucapkan bela sungkawa ke Pak Yosep sebagai kepala keluarga dan sebagai bos. Semuanya yang saya ingat, dari Danu, dari Wahyu, dari Kosasi, dari Opik, itu yang berempat itu sama sekali belum pernah ada ucapan bela sungkawa, itu aja. Tidak pernah mendatangi bela sungkawa, itu aja. Tidak pernah. Jadi, Pak, tidak pernah datang ke Bapak, tidak pernah mengucapkan, Pak. Datang. Iya, datang Pak Yosep minta maaf, enggak, atau ikut bela sungkawa dengan ininya, enggak ada. Bahkan justru dia kadang-kadang pada takut sama saya, bingung. Yang takut juga saya harusnya, kok mereka pada takut karena kepada saya ada apa? Ya, menarik ya. Menarik ini. Sekali lagi saya minta izin ya, koin 1077 untuk membahas ini ya. Mereka berempat, mulai dari Wahyu Kosasi sebagai kepala sekolah, kemudian Wahyu kepala sekolah, kemudian Kosasi, kemudian Opik dan Danu belum pernah mengucapkan bela sungkawa kepada Pak Yosep. Memang sebenarnya ya, kalau secara etika memang harusnya, apalagi Wahyu itu adalah kepala sekolah, berarti di bawah, artinya kan kalau Pak Yosep itu bos lah ya. Ya karena yayasan kan pendirinya ada Pak Yosep. Jadi kalau pada saat ada peristiwa gitu, memang harusnya selayaknya mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan ya, harusnya secara etika ya. Tapi kita tidak tahu kebenarannya apa, benar apa tidak mereka belum mengucapkan. Dan dikatakan seolah-olah mereka takut kepada Pak Yosep. Kata Pak Yosep, harusnya Pak Yosep yang takut, katanya gitu ya. Ini menarik sebenarnya kata-kata ini. Yaitu sebenarnya apa yang membuat mereka tidak mau bertemu dengan pihak keluarga, mengucapkan bela sungkawa. Kalau kita lihat runtut ke belakangnya pada saat kejadian tanggal 18 ya. Kan tanggal 18 itu memang hadir semua di sana, termasuk 4 orang ini yang kita ketahui sih 2 yang terlacak itu kan tanggal 18 itu 2 orang dari 4 orang yang dari Wahyu, Danu, Kosasi dan Opik tuh
yang terlacak itu 2 ke media tuh yang ada di TKP kan. Yang kita ketahui waktu itu kan Danu sempat nangis di pinggir jalan, kemudian ditepak oleh Wahyu. Nah, itu di media ada. Nah, kalau Opik dan Kosasi tanggal 18 itu tidak ada beritanya ya. Tidak masuk media. Mungkin ada tapi tidak masuk media. Tapi yang masuk media itu adalah 2 orang itu, yaitu Danu dan Wahyu. Berarti pada saat itu ada di tempat. Nah, apakah apakah pengucapan bela sungkawa dilakukan pada saat hari kejadian tanggal 18 atau memang tidak sama sekali, atau mungkin karena situasinya yang pada saat itu masih tegang, masih berduka, jadi mungkin mereka tidak sempat mengucapkan. Walaupun sebenarnya ya pada saat gitu harusnya kalau kepala sekolah itu kan pejabat ya. Pejabat yang katakan, apalagi kepala sekolah itu pejabat yang terdidik. Yang katakanlah nilai etika itu dijunjung oleh pihak kepala sekolah. Dan harusnya memang pada saat begitu kan seperti layaknya mendekati keluarga korban. Lihat, tentu di sini ada Pak Yosep dan Kang Yoris tentunya. Nah, itu tidak tahu apakah kita kan tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Karena juga harus di cross check juga dengan Pak Wahyu. Tapi kan tadi dikatakan oleh Pak Yosep bahwa tidak pernah mengucap bela sungkawa. Tapi harus di cross check juga dengan Pak Wahyu apa benar apa tidak, karena itu. Kemudian hari keduanya kalau kita lihat tanggal 19-nya. Tanggal 19 itu kalau tidak salah yang pernah saya tahu itu ya, tanggal 19 itu kan Danu, Wahyu, Opik itu ada di SMA 1. Yang sebelumnya kan mereka itu kalau tidak salah apakah mereka dari rumah datang langsung ke SMA 1 ataukah dari rumah masing-masing berkumpul di suatu tempat ya. Kemudian datang ke SMA 1, apakah sempat ketemu dulu dengan keluarga korban ya. Karena kalau tidak salah waktu itu ada keluarga itu pagi-pagi itu kumpul semua di Walilis menjelang keberangkatan pemakaman tanggal 19 pagi. Apakah mereka semua ikut berkumpul tidak di rumah Walilis tanggal 19 pagi itu? Karena ya kan acara pemakaman tanggal 19 pagi. Apakah ada media pernah menyorot tidak keempat orang ini ada di yang disebutkan tadi ada di Walilis menjelang keberangkatan ke makam pagi-pagi. Kalau misalkan ada media yang menyorot, mungkin bisa jadi ini kan pada saat misalkan kalau mereka kumpul di sana, mungkin disitulah event yang bisa mereka mengucapkan bela sungkawa sebenarnya di situ kan, eventnya di situ. Nah setelah dari situ mungkin bisa lama lah tidak bisa ketemu karena rumah TKP sudah dipisahkan kan ya, sudah tidak boleh ditempati dan Pak Yosep sudah tinggalnya di tempat lain, yaitu di tempatnya Pak Mulyana. Nah, jadi mungkin dari situ sudah putus silaturahmi sudah putus karena masing-masing sudah memisahkan diri karena tempatnya tidak di TKP lagi. Nah, mungkin justru eventnya itu tanggal 18-19, apakah mereka itu mengucapkan bela sungkawa apa tidak? Nah, tapi ya itu kita tahu keterangan dari Pak Yosep sudah tidak, sedangkan kita tidak tahu dari Wahyu, Kosasi, Opik, dan Danus kita tidak tahu. Berarti harus dikonfrontir dengan mereka. Ini yang menarik sekali lagi, informasi-informasi ini adalah jadi kita mengingat lagi ke belakang, mengingat lagi peristiwa. Oh, peristiwanya begitu. Oh, begini. Jadi makanya informasi-informasi yang datangnya dari saksi, apalagi saksi itulah saksi terdekat dengan keluarga, itu informasi yang sangat bagus buat kita. Karena kita nantinya akan terus nge-fresh otak kita ya. Tidak stuck terus karena kan selama ini kita informasi itu katanya. Tapi kalau ini langsung dari yang bersangkutan itu sangat info yang sangat mahal. Saya ucapkan terima kasih kepada Koin 1077. Ya, jadi dengan channel Anda juga kita bisa sedikit banyak juga masukan ya
kita tidak pernah melihat isi daripada apa yang disampaikan, ya. Yang jelas bahwa nanti ada info dari saksi itu adalah satu, untuk ngepres otak kita supaya kita lebih menerawang lagi. Dan karena masalah benar dan tidaknya, kita tidak bisa menentukan semua itu salah atau benar, karena kebenaran semuanya nanti ada di persidangan. Jadi ya, selama informasi itu memang berkaitan dengan materi, maka itu sangat-sangat memberikan petunjuk buat kita terus mengikuti daripada kasus ini. Sekali lagi terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.